Alhamdulillah Ustaz sudah hadir. Kini tiba saatnya kita memasuki acara ini. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan fi katsirin di dalam banyaknya min najwahum dari bisik-bisik mereka ya. Jadi Rasulullah SAW mungkin dikasih informasi bahwa jangan takut terhadap bisik-bisik tetangga atau bisik-bisik kompetitor atau bisik-bisik oposisi. Jadi setiap kita itu mesti akan digunjing Pak di dunia lain atau di rumah lain. Jadi jangan takut, jangan terlalu takut. Dan itu nggak ada manfaatnya apa-apa. Illa apa tadi? Illa man amara bisodaqatin aw ma'ruf. Bisik-bisik itu nggak ada maknanya kalau bisik-bisik itu bukan hal tentang kebaikan atau tentang yang ma'ruf. Artinya yatana jauna ya. Yata ainas ma yatana jauna fihi wa yatahaddasun. Artinya kalau sekarang orang Arab itu, ini kalau Bapak Ibu bisa membayangkan ya, orang Arab itu tidak bisa mendengar bisik-bisik Pak. Makanya kalau ada orang bisik-bisik, orang Arab itu marah karena telinganya berbeda dengan telinga orang Indonesia. Orang Indonesia itu dengar bisik-bisik masuk Pak. Tapi kalau orang Arab bisik-bisik itu enggak kedengeran. Jadi beda. Nanti kalau Bapak Ibu, makanya di Arab itu biasanya ngomongnya ya nggak usah bisik-bisik. Kalau kita kan pakai ditutup gini, gitu ya, bisik-bisik. Kalau di dalam makna luas, bisik-bisik itu apa? Rapat-rapat tertutup, FGD misalnya ya, forum group discussion misalnya ya, ya. Jadi itu sebenarnya kan rapat-rapat tertutup, rapat-rapat yang hanya beberapa orang, ya. Pokoknya rapat-rapat yang tidak diketahui banyak orang itu tidak ada manfaatnya. Dulu itu kok orang kalau mau menyerang orang itu menggunakan rapat-rapat tertutup, jarang rapat terbuka. Kalau rapat terbuka langsung ketahuan. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ada diskusi tertutup, ada kajian tertutup, hati-hati. Nggak tahu. Pokoknya kalau ada yang tertutup ya, artinya jangan terlalu panik dengan kajian-kajian tertutup, dengan bisik-bisik tertutup, dengan diskusi-diskusi tertutup. Jadi Rasul ini karena sebagai pemimpin ya tetap ya, terus nggak ada manfaatnya itu bisik-bisik gitu ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara, kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau berbuat baik. Misalnya rapat bagaimana membagi misalkan zakat supaya nggak jadi pertengkaran, tertutup. Sidang isbat supaya nggak bertengkar, tertutup. Itu tidak apa-apa, ya, ma'ruf. Soalnya kalau terbuka malah mungkar, malah berantem. Kadang-kadang ada hal yang memang dalam urusan kebaikan atau hal-hal yang terkait dengan kebaikan itu boleh tertutup, ya, supaya nggak banyak protes. Misalkan mau dibagi dagingnya, mau dibagi berapa ini, itu cukup panitia inti saja. Kalau di voting di masjid minta 5 kilo, 10 kilo nggak jadi Pak. Kebanyakan orang yang berpendapat biasanya nggak jadi jalan. Makanya kalau dalam hal kebaikan tidak apa-apa, dalam hal sodako, dalam hal ma'ruf itu tidak apa-apa. Tapi kalau nggak
nggak ada manfaatnya itu diskusi-diskusi FGD itu misalnya begitu ya. Apa? Undang-undang, nggak tahu Pak saya kalau itu. Wa may yaf'al dzalik ya, apa itu? Au islahim bainan nas, atau hal-hal yang terkait dengan kebaikan atau memperbaiki kemanusiaan, hubungan kemanusiaan ya. Artinya misalnya ya tetap mau memperbaiki apa, rapatnya tertutup saja supaya orang itu tidak kemudian terbebani atau apa. Pokoknya kalau hal-hal yang baik itu boleh. Ya bisik-bisik itu boleh. Bisik-bisik di sini biasanya memang diskusi-diskusi yang dianggap bisik-bisik itu artinya diskusi yang tidak terus terang, tidak terlihat umum. Itu istilahnya begitulah kalau bahasa sekarangnya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan semua itu ya dari tiga hal tadi ya, dari amaro bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas, maka dengan tujuan apa? Ibtigha amardatilah, mencari ridhonya Allah, la ghairihi ya, bukan selainnya, min umurid dunya, dari urusan dunia, fasaufa nu'tihi ajron adima, maka kata Allah akan aku berikan pahala yang besar. Orang-orang yang merencanakan, mendiskusikan hal-hal yang kebaikan, memperbaiki kemanusiaan atau memperbaiki kehidupan manusia atau mengajak kebaikan, itu ada pahalanya. Diskusinya ada pahalanya. Misalnya Bapak Ibu diskusi bagaimana menciptakan pendidikan Qur'ani yang modern dan menarik. Nah, misalkan itu ya, ngelembur sampai beberapa hari bikin kurikulum misalnya. Nah, itu insya Allah lelahnya itu ada pahalanya. Lelahnya ada pahalanya. Ya, merumuskan kurikulum supaya anak-anak mudah membaca Quran bagaimana, supaya anak-anak mudah menghafal Quran bagaimana. Saya yakin kalau niatnya untuk Allah itu akan diberikan pahala yang besar. Tapi kalau niatnya bisnis, ya cukup di bisnis. Kalau niatnya cari suara, ya dapat suara. Makanya penting nanti itu di niatnya. Makanya apapun kebaikan itu pastikan niatnya diluruskan dulu. Sayang sudah baik, capek-capek hangus. Ya, makanya dari awal harus diniati ini kita mencari ridhonya Allah. Kalau nyari ridhonya Allah, insya Allah itu kalaupun bantah-bantahan itu bantah-bantahnya demi kebaikan, bukan untuk kepentingan ya. Nanti biasanya memang kelompok itu semakin gede semakin ramai Pak diskusinya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ormas-ormas yang sedang sibuk, ya enggak apa-apa, namanya juga ormas gitu ya. Ya kalau niatnya baik, insya Allah dia dapat pahala. Tapi kalau niatnya politis, ya semoga dapat apalah misalnya ya. Kalau nggak dapat ya salah sendiri ya, hangus lah kira-kira begitu. Wa ma yusyakikillah wa ma yusyakikir rasul, barang siapa menentang atau yukhalif, menentang ya, menentang kepada rasul, barang siapa, bahasa sekarang, barang siapa bersifat oposan terhadap rasul. Ini kalau bahasa enaknya ya, oposisi. Barang siapa menentang kebijakan Rasul gitu ya. Ini kalau dalam bahasa kita lah mudahnya ya. Fima ja'a bihi minal haq, dari apa-apa yang sudah disampaikan dari kebenaran. Mimba bima tabayyana lahumul huda, setelah memang jelas sekali petunjuk-petunjuk atau bukti-bukti atau mukjizat yang sudah tidak terkalahkan. Artinya sudah bukti nyata. Kadang-kadang ada orang itu sudah dikasih bukti valid, sah, tapi tetap ngeyel. Pokoknya enggak begitu. Karena apa? Ya karena tadi ada rasa pertentangan, ada rasa oposan di dalam dirinya. Kadang orang itu kalau sedang merasa oposisi, salah benar tetap salah menurut dia, ya. Makanya kalau orang sudah benci, apalagi kalau orang sudah benci, ganteng ya dibilang jelek. Ya, kira-kira begitu. Salah dibilang salah, benar dibilang salah. Pokoknya kalau orang benci itu enggak ada kebenaran di matanya. Makanya kadang-kadang orang itu makanya di dalam Al-Quran di ayat lain diingatkan, janganlah kamu berbuat tidak adil meskipun kamu sedang tidak cocok dengan orang itu ya.
Mimba di mata bayyana lahumul huda ay dhahara lahul haq bil mukjizat, ya, sudah ditunjukkan mukjizat-mukjizat yang harusnya orang itu kemudian sudah menyerah dan kemudian mengakui gitu ya. Wayatabi tariqan ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan atau jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Aitorikihim alladihum alaihi minatin bi ayyakfur, artinya ada orang-orang yang oposisi lalu melawan Rasul dengan melakukan sesuatu yang sebaliknya. Orang disuruh beriman, dia malah ngelawan. Misalnya ya, ada dulu itu mungkin gini loh Pak, kalau Bapak Ibu pernah membaca sejarah di Indonesia juga sama. Di awal-awal Islam masuk di Indonesia itu, misalnya ada orang lagi sholat, lagi waktunya sholat maghrib, dia itu saking bencinya itu dia kemudian nyetel musik gede-gedean pada waktu yang sama. Nah seperti itulah, itu sebenarnya perilaku sejak dulu begitu ada. Nah di sini lagi ngajak baca Quran, di sana diganti dengan koplo misalnya, dengan horeknya koplo misalnya ya. Kalau horeknya kan beda ya, horek koplo, dan waktunya pas maghrib. Makanya Bapak Ibu kalau punya hajat, setidaknya kalau waktu adzan ya berhenti sejenak, biar nggak masuk kategori oposisi. Malaikatnya nanti bingung, maksudmu apa Le? Oposisi ente. Nah, ya gitu ya. Orang Indonesia itu kan pokoknya toleransi lah ya, waktunya sholat ya sholat, habis sholat yes, borek lagi, terserah lah ya. Yang penting masih mending daripada waktu sholat nggak sholat ya, apa lagi terus bersifat oposan. Soalnya dihadapin ke masjid misalnya, itu udah nggak karuan itu ya, jangan lah ya. Apalagi rumahnya depanan masjid, itu kadang ada loh Pak, orang rumahnya depanan masjid itu, tapi kalau masjid lagi sholat jamaah dia nyetel sesuatu kencang gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dulu kan ya banyak ya orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini kan punya alat-alat musik yang aneka ragam ya. Jadi saya kira yang penting jangan bersifat seperti itu ya. Kemudian akhirnya seperti itu menjadi apa? Menjadi kafir. Artinya ada orang sholat terus Anda benci orang sholat, lalu melawan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya, itu masuknya nanti menjadi kafir meskipun dia mengaku beriman. Jadi ada orang beriman tapi imannya itu masih iman-iman seperti itu. Kemudian ghairu sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla, maka akan kami kuasakan apa yang telah dikuasai gitu ya. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan mereka di akhirat nanti di neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang yang sikapnya oposisi terhadap perilaku terhadap perintahnya Nabi itu fix masuk neraka. Ini Nabi Pak ya, tapi kalau oposisi terhadap selain Nabi belum tentu masuk neraka. Tenang saja, mungkin masuk yang lain. Ya kita ya. Tapi kalau oposisi terhadap Nabi itu fix di akhirat masuk neraka. Tapi kalau oposisi terhadap selain Nabi, ya itu tinggal dilihat nanti. Ya kira-kira begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau oposisi, pokoknya dia bukan Nabi, aman. Nah, yang aman insya Allah nggak sejauh itu ya. Tapi bukan masalah tentang ilmu agama, pokoknya gitu ya. Ilmu politik oposisi boleh nggak? Ya harus ada oposisi supaya ada perimbangan gitu. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni atau tidak mengampuni kepada orang-orang yang ayyusyraka bi, ya, orang-orang yang melakukan syirik terhadap Allah. Syirik itu apa? Syirik itu dia percaya kepada Allah, percaya Allah itu ada, tetapi menuduh sesuatu yang lain itu terkait dengan Allah. Jadi misalnya Allah punya istri, ya, itu berarti dia melakukan syirik. Oh ini istrinya Tuhanku misalnya ya. Atau Allah punya bapak, ini bapaknya Tuhanku, berarti dia syirik. Atau Allah punya anak, ini anaknya Tuhanku, dia juga syirik.
Atau Allah punya saudara, ini saudara Tuhanku. Ya, syirik ya pokoknya. Atau Allah punya sespri. Nah, misalnya ya. Oh, lewat sesprinya saja misalnya. Misalnya loh Pak ya, ya jangan ya. Pokoknya kalau Anda beriman ya sudah Allah ya Allah saja. Satu, tidak kemudian tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ya, tidak punya bapak, tidak punya anak. Pokoknya gitu ya. Siapa yang mensyirikan maka sulit untuk diampuni. Artinya dosa paling gede itu ketika orang sudah mengaku percaya kepada Allah tapi syirik. Ya gitu ya. Dosa yang di bawah dosanya kafir kira-kira syirik gitu ya. Sudah beriman tapi kemudian menganggap Tuhan itu terbagi-bagi dan sebagainya. Wa yakbiru maduna dzalik, dan Allah berpotensi mengampuni selain syirik. Artinya Bapak Ibu kalau dablek-dablek, sholat telat, puasa kadang bolong misalnya, itu masih berpotensi diampuni asal nggak syirik. Ya, tapi terus jangan mentang-mentang Allah ngampuni, nggak usah terlalu lah. Jangan, maksudnya kalau ada kekurangan dikit-dikit, yang penting Anda beriman, insya Allah diampuni. Artinya makanya dalam hadis lain dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, insya Allah masuk surga. Soal kapan tergantung antrian. Ya kira-kira begitu, dan kuotanya masing-masing ya. Nah, dari asalkan nggak syirik. Kalau syirik itu sama saja bohong. Ya, pokoknya usahakan tidak syirik. Syirik itu apa? Syirik itu yang mensekutukan Allah ya. Jadi apakah orang pakai HP itu syirik? Enggak gitu ya. Jadi orang pakai HP enggak syirik. Orang seneng duit syirik enggak? Enggak, kalau enggak disembah duitnya, kecuali duitnya disembah ya. Disembah itu artinya kalau duit semangat. Kayak nyembah ya. Nah, nanti dilihat lah, pokoknya enggak terlalu menyembah, enggak nyembah sesuatu selain Allah, itu enggak syirik. Karena dulu itu ada orang saking pengennya memanifestasikan Tuhan itu digambar menjadi manusia. Ada yang digambar menjadi misalnya makhluk apa gitu ya, macam-macam. Ada yang digambar menjadi, pokoknya imajinasinya macam-macam. Maka Bapak Ibu kalau lihat orang-orang yang bingung mencari Tuhan, kadang-kadang menggambar Tuhan itu seimajinasi dia. Ada yang beginilah, ada yang begitulah ya, tapi jangan ya, biarkan saja seperti itu. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, terhadap orang-orang yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa syirik terhadap Allah maka sungguh telah sesat yang sangat jauh. Syirik itu sesatnya kejauhan. Makanya orang syirik itu kadang-kadang nanti kejauhan. Jadi ada orang ngeklaim saya habis nelpon Gusti Allah misalnya. Ya itu piye cara mosok dianggap nelpon lebih. Jadi janganlah ya, yang normal-normal saja lah ya. Kalau berdoa ya berdoa saja. Jadi jangan ngeklaim apalagi terus kemudian ngaku-ngaku, misalnya ada orang cantik terus ngaku-ngaku saya pacarnya Gusti Allah. Jelas syirik itu. Ya, jadi seperti itu ya, kira-kira seperti itu dan lain sebagainya. Atau menganggap Tuhan bermanifest di manusia. Orang ini kesurupan Tuhan. Jelas syirik itu. Ada oh kayaknya ini sedang kesurupan Tuhan. Tidak ada Pak, itu kesurupan setan yang jelas. Tidak ada, Tuhan tidak seperti itu ya. Jadi pokoknya, atau kadang menganggap ada di batu, kadang ada di langit, kadang ada di air dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kesyirikan, dan kesyirikan modern itu nanti berkembang Pak ya, dan sebagainya lah. Pokoknya jangan sampai kita menyembah sesuatu selain Allah. Pokoknya begitu. In iyatuna min dunihi, yaitu ketika apa yang kamu panggil itu, apa yang disembah oleh orang-orang musyrik min duni selain Allah, illa inasa, yaitu kecuali apa? Tidak ada yang kamu sembah gitu ya. Tidak ada yang kamu sembah dari berhala-berhala itu, tidak ada yang kamu panggil dari berhala itu kecuali illa inasa, berhala-berhala perempuan. Dulu itu gini Pak,
dulu itu rata-rata berhala itu digambarkan sebagai feminis. Misalkan Dewi siapa, misalnya Dewi Fortuna, Dewi ini kalau misalkan dianggap berhala loh ya, bukan nama perempuan Pak. Maksudnya kalau sekarang kan jadi nama orang lah ya. Nah, kalau dulu kan misalkan apa ya, Tuhan bagian pangan itu ini, Tuhan bagian laut itu ini, misalkan gitu ya. Misalnya itu konsep sejak dulu begitu. Sejak Fir'aun di Mesir itu juga sama, ada dewa-dewa begitu. Fir'aun itu juga ada, nanti hampir mirip-mirip. Ada bagian yang bikin, ada bagian yang rusak, ada yang pokoknya lucu-lucu kan ini ya, terserah lah ya. Makanya dulu itu kesannya dibuat ila inasan, kecuali berhala-berhala perempuan, yaitu kalau di Arab waktu itu Lata, Uzza, Manata, itu nama-nama berhalanya dikasih nama. Kalau di sini apa ya? Nggak tahu kalau di Nusantara dulu apa ya, reco pentung. Kalau di sini kan reco pentung bukan disembah ya, dibuat seni di gerbang ya, nggak tahu lah ya. Tapi reco pentung, reco yang bawa itu loh apa, pendungan satpam ya. Nggak tahu ya, tapi itu nggak disembah kan ya, nggak tahu lah ya. Biasanya yang perempuan rata-rata, misalnya mungkin ya begitulah ya, nggak tahu, nanti dipelajari. Ini pada saat itu ya, pada saat itu seperti itu. Kalau sekarang nggak tahu apakah kemudian sekarang itu yang disembah-sembah itu perempuan, nggak tahu. Jangan-jangan para bapak-bapak sekarang itu menyembah perempuan ya, nggak tahu saya ya, barangkali nggak tahu ya, nggak tahu. Jangan ya, tetap yang disembah harusnya Allah ya gitu ya. Kemudian apa, wa iyatuna illa syaitonam marida ya. Dan apa yang kamu panggil itu sesungguhnya adalah apa? Tidak ada yang kamu panggil itu kecuali setan yang luar biasa mengajak keluar dari ketaatannya. Jadi orang kalau nyembah berhala itu yang bahagia setan, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ada pohon gede disembah. Ini kalau Bapak Ibu lihat di video-video yang lewat di FYP Bapak Ibu, mesti ada orang yang dikit-dikit ketemu sesuatu aneh jadi Tuhan. Ya gitu ya. Saya tidak nyebut nanti takut ya. Adalah nanti misalkan ketemu tikus warnanya emas, langsung oh ini aneh jadi Tuhan. Itu setannya langsung bahagia, Pak. Jadi ketika orang tersesat, setan itu bahagia. Jadi maka jangan sampai kita atau orang-orang beriman itu membahagiakan setan, karena setan itu ya mengajak orang keluar dari ketaatan kepada Allah. La'anahullah, setan-setan itu dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya ya. Waqala syaitan, kemudian setan itu berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiba, saya akan mengambil bagian umat-umatmu ya Allah, mafrudo, yang sudah ditentukan untuk taat kepadaku. Bapak Ibu kalau lihat sejarah awal ketika awal-awal penciptaan manusia itu kan malaikat itu sebenarnya tahu blueprint penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Tentu malaikat-malaikat ini sebagai bidannya. Kasarannya begitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bahwa semua calon manusia itu ruhnya sudah ada di saat Nabi Adam diciptakan. Maka kemudian separuh nanti beriman, separuh itu tidak beriman. Nah, setan itu sudah tahu. Maka kemudian tapi nggak tahu siapa itu. Roh itu masuk kemana nggak tahu. Maka setan ini benar-benar punya visi misi yang kuat untuk merebut suara-suara yang bagian dia akan turun lapangan. Jadi la'atahidanna, sungguh akan saya berusahakan ambil bagian-bagian yang harusnya menyembah saya, kata setan begitu. Jadi setan itu juga nggak diem-diem terus dia disembah sendiri, enggak, Pak. Tetap dia itu usaha keras, Pak. Setan itu usahanya keras meskipun sering gagal, dan dia jarang putus asa, Pak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kadang-kadang lemes, ya mungkin bukan setan.
Kalau setan itu gagal, lagi usaha. Nggak pernah saya dengar setan itu terus kemudian menyesal, terus nangis selama itu, enggak. Padahal sering ke ke zong loh, ke prank sama orang-orang mukmin itu. Mau begini, tobat, nggak jadi lagi. Pokoknya gitu Pak. Jadi makanya setan ini berusaha keras. Karena Pak tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu tenang-tenang saja dia akan ongkang-ongkang kaki, nanti juga yang nyembah dia banyak. Maka dia tetap berusaha, punya pergerakan. Makanya Bapak Ibu di dunia ini kalau Bapak Ibu lihat, setan itu tetap mengajak kepada yang tidak baik. Maka kita disuruh melawan itu dengan mengajak yang baik. Tetap mesti ada pihak-pihak yang mewakili setan-setan itu, baik lokal, nasional maupun internasional, sesuai dengan setannya masing-masing. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Jadi kalau dipahami memang ya begitu, karena dia berusaha keras mengambil hak dia yang pernah Allah sampaikan bahwa sebagian orang-orang keturunan Adam itu nanti akan mengikutinya. Kalau Anda lihat nanti di ayat-ayat yang lain ya, maka dia akan berusaha keras. Siapa tahu si A ini adalah hamba-hambaku, misalkan gitu ya. Jadi pokoknya dia nyari apa, kalau bahasa politik itu apa sih, pendukung keras itu apa namanya? Simpatisan. Kok apa terus apalah pokoknya ya, atau simpatisan atau apa kalau yang kalau saya mau nyebut takut salah ya, maksudnya nanti bahaya. Kan nanti punya istilah-istilah pendukung si A, pendukung si B. Nah, kalau yang didukung bener sih alhamdulillah. Punya masanya masing-masing. Tapi tetap usaha, tetap turun ke daerah-daerah dia, tetap turun ke lapangan-lapangan Pak ya. Pokoknya begitu ya. Semua yang baik maupun yang buruk itu begitu. Makanya jangan sampai usaha itu terus kita diam. Kita yang sebagai manusia disuruh berbuat baik, disuruh mengajak kebaikan. Sementara setan akan berusaha sebaliknya. La'anahullah, Allah melaknati setan-setan itu ya. Allah melaknati mereka. Dan mereka berkata, akan saya ambil, sungguh dengan akan saya ambil ya, min ibadika, dari umat, dari hamba-hambamu ya Allah, nasiban, bagian mafrudon yang sudah ditentukan untuk taat kepadaku, kata setan. Wala udillannahum, dan akan aku sesatkan, dan sungguh aku akan sesatkan mereka. Jadi setan ini memang kalau dilihat dari narasi-narasinya Pak, dia melakukan penyesatan itu tidak main-main Pak, tidak main-main. Setan itu indah Pak, kalau dia bikin apa ya istilahnya ya, bikin jebakan luar biasa, indah, menyenangkan, kelihatannya itu pokoknya enak-enak. Makanya orang kalau tergoda setan itu seolah-olah akan enak. Nah, kira-kira begitu ya. Wala udillannahum anil haq bil waswasah. Artinya gini, orang itu nanti kalau orang-orang di dunia akademik, setan itu masuknya dengan meragu-ragukan Pak. Kamu jangan-jangan yang kamu sembah itu jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itu nanti kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang punya ide-ide begitu, kamu nyembah itu jangan-jangan itu orang yang mencoba mengganggu orang-orang di akademik. Nanti setannya itu ya akademis Pak. Jadi setan itu disesuaikan dengan anunya Pak, masa yang ada di situ. Serius Pak, kalau di ekonomi Pak setan. Kan nggak masuk Pak, akademis dikasih setan yang setan delujur gitu ya, nggak masuk. Setannya juga akademis. Dan bisa jadi setan itu juga punya gelar Pak, profesor honoris causa misalnya. Loh, semua ada masing-masing Pak ya. Kira-kira ada basic apa ya bahasanya ya, sesuai dengan kapasitasnya ya. Wala umaniyanahum, dan akan kami ajak berangan-angan. Taman itu angan-angan yang kejauhan. Kalau saya jadi sekjen PBB, kejauhan Pak. Presiden aja belum. Jadi itu pokoknya orang kalau angen-angen yang kejauhan itu adalah bawaan setan. Orang dibawa ngayal. Kalau nanti saya punya uang 1 miliar, orang kebanyakan ngayal itu terlalu dekat dengan setan Pak. Yang pasti saja. Kalau masih di dunia yang
yang gajinya 5 jutaan, udah nggak usah aneh-aneh terus pengen. Kalau saja saya seperti Raffi Ahmad misalnya, kebanyakan kejauhan, yang agak dekat saja, ya. Jadi makanya visi misi kalau dalam dunia akademik itu, visi misi itu memang yang agak jauh, tapi jangan kejauhan. Kalau kejauhan itu jadinya masuk perangkapnya dia ini, ya. Pengen misalkan anak TK, cita-citamu bang, besok kalau SD saya bisa keluar angkasa, kejauhan, kira-kira begitu ya. Sekarang anak-anak sekarang itu visi misi atau cita-citanya sudah mulai berubah dibanding zaman saya, Pak. Zaman saya pengen jadi dokter, jadi guru, sekarang jadi YouTuber, Pak, jadi konten kreator. Waduh, kacau anak-anak sekarang itu. Tapi tidak apa-apa, mungkin zaman itu berubah ya. Tapi cita-cita kok gitu amat gitu maksudku ya. Ya terserah lah ya, mungkin dunia itu berubah. Wala uman yanum alqa bi qulubihim tulul hayah, pengennya itu umurnya panjang. Pengen umurnya itu panjang. Pokoknya gitu ya. Wa la ba'sa wala hisab, dan kena terkecoh dengan nanti itu hisab tidak ada, kebangkitan itu tidak ada. Ente itu mati ya mati jadi debu misalnya. Hidup ya sekarang. Nanti kalau Anda terpengaruh dengan ide-ide seperti itu, itulah idenya setan. Supaya Anda nggak percaya akhirat, akhirnya apa? Dunia itu ya sekarang. Karena dunia sekarang, maka banting tulang, banting tetangga, banting teman. Karena dunia dianggapnya sekarang saja. Makanya ada orang sampai rela menipu dan sebagainya itu karena menganggap nggak ada hisab, nggak ada kebangkitan. Makanya orang-orang yang nggak percaya hisab, nggak percaya kebangkitan, itu biasanya agak ngeri, Pak. Kalau kita kerjasama dengan mereka, mereka mesti akan melakukan segala hal dalam mencapai tujuan duniawinya, ya. Makanya jangan sampai kita punya pikiran mati ya mati saja. Buktinya orang-orang yang sudah mati dulu nggak bangkit lagi. Ya bukan begitu konsepnya. Kalau bangkit lagi apa nggak repot? Presiden sudah wafat misalnya, bangkit lagi jadi presiden lagi kan repot Anda. Ya kan nggak cocok, sudah gantian kan, kira-kira begitu ya. Artinya bangkitnya itu ya di akhirat nanti gitu ya. Nah, sebagian orang itu nggak percaya seperti itu. Ada orang itu menganggap ya sudah mati ya mati, hilang saja, kembali ke alam. Ada yang begitu. Kembali ke alam jadi pupuk begitu ya. Kan ada yang begitu ya. Ya terlalu begitu banget gitu loh maksudnya. Manusia ini beda dengan kambing. Kalau kambing mati dikubur jadi pupuk, iya. Tapi manusia mati dikubur itu memang itunya jadi pupuk, tapi ruhnya ini nanti masih dikembalikan, masih nanti dibangkitkan ya. Wala amurannahum dan kami perintahkan ya, fala yubatikunna yaqtaunna adanan anan, dan akan kami perintahkan mereka itu melukai hewan, artinya memotong telinga-telinganya hewan ternak. Nggak tahu dulu itu kalau ada orang iseng punya kambing, tiba-tiba supaya serulah potong separuh telinganya. Jadi ada orang-orang kalau punya kebiasaan melukai hewan, itu adalah perilaku yang bisikan-bisikan setan tadi. Kalau sekarang apa sih? Jangan, bukan lah. Kalau ngebiri kan kebiri kucing. Enggak lah, kalau dulu tuh parah memang. Kadang-kadang nggak tahu ya, memang kayak orang senengannya bikin rusuh itu loh, Pak. Kalau nggak bikin sengsara hewan itu kayak nggak puas. Bapak apa sih yang Bapak benci dari hewannya? Misalkan lihat kucing itu pengen nendang terus misalnya. Ini bukan hewan ini kan bukan hewan buas, Pak. Kalau hewan buas maklum. Ya, tapi ini hewan ternak, Pak. Kambing nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba telinganya dipotong satu. Tiba-tiba dikampleng. Itu artinya semena-mena terhadap makhluk hidup itu tidak boleh. Itu kelakuan setan. Makanya nggak boleh punya peliharaan mentang-mentang kambing saya, mau saya jungkir balikin urusan saya, tidak boleh begitu. Ya, apalagi bukan kambing, nggak boleh. Jadi kira-kira begitu ya, kambing, sapi, unta dan sebagainya.
Waqad fa'ala dzalika bil bakhair, ya. Pernah dilakukan orang-orang pada zaman itu seperti itu. Ya, mungkin unta dipotong macam-macam lah ya. Tapi nggak sembelih, tapi dipotong supaya ya bikin cacat saja gitu. Ya. Memang dulu mungkin premanismenya begitu dulu ya. Dulu mungkin begitu ya terhadap hewan-hewan peliharaan. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah, dan akan aku perintahkan dengan sungguh-sungguh untuk merubah ciptaan Allah. Kalau dulu di zaman Mufasir Syekh Jalaluddin ini maksudnya merubah agama yang asalnya begini jadi begitu, merubah yang halal menjadi haram. Ini kalau dalam penafsiran beliau. Tapi kalau kita maknai sekarang, ya merubah ciptaan Allah itu misalnya ciptaan Allah terhadap wajah Anda, sudah wajah seperti itu diubah-ubah, sudah dikasih jenis kelamin laki-laki diubah misalnya, itu termasuk mengubah ciptaan Allah. Makanya nggak usah diubah-ubah Bapak Ibu, kalau sudah ganteng, sudah cantik nggak usah diubah, malah jadi jelek ya, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau dirawat boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Yang asalnya nggak pakai perawatan jadi ganteng, boleh nggak mengubah begitu? Boleh. Yang nggak boleh itu diubah bentuknya. Hidung asalnya 2 lubangnya ditambah 1 jadi 3 misalnya. Nggak boleh ya. Ya kira-kira begitu ya. Pokoknya ya misalnya ya pokoknya yang mubah yang tidak pada standarnya itu yang nggak boleh. Tapi kalau menyesuaikan untuk menjadi standar itu boleh. Untuk menjadi standar boleh. Misalnya ada luka, dulu ada kasus misalnya ada orang wajahnya tersiram air keras, lalu dioperasi, diubah untuk normal kembali, boleh nggak? Boleh, karena mengembalikan kepada standar. Tapi yang nggak boleh apa? Merubah standar. Ya kalau ganti alis ya nggak tahu, nggak tahu ya. Kalau cuma digambar-gambar sih enggak apa-apa, tapi kalau enggak tahu kalau yang nanam alis terus nanam rambut ya enggak tahu ya, nanti dicek apakah itu mengubah atau merawat ya, kira-kira begitu ya. Kalau merawat ya boleh saja, tapi kalau mengubah asalnya alisnya 1 terus ditambah 1 lagi jadi 2 misalnya. Kalau mencukur kan enggak apa-apa, namanya mencukur nanti tumbuh lagi kan gitu ya. Tapi kalau mengubah itu digeser misalnya, dipindah kemana gitu ya, misalkan ya, nggak tahu lah. Dunia itu nanti semakin canggih dan setan itu mengikuti kecanggihan zaman, Pak, dan mengajak orang untuk memanfaatkan kecanggihan itu untuk mengubah ciptaan Allah, termasuk mengubah apapun yang halal jadi haram diubah bagaimana misalnya, dan sebagainya ya. Wa tahrim mahal, dan mengharamkan yang halal misalnya ya asalnya halal jadi diharam-haramkan karena apa ya, macam-macam. Wa ma yattakhidhi syaitana waliya, barang siapa mengambil setan sebagai pelindung untuk ditaati min dunillah selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sangat rugi dengan rugi yang sangat nyata ya. Artinya orang kok ngambil wali dari setan, mengambil pelindung dari setan, itu sangat-sangat nyata ruginya. Yaitu setan-setan itu menjanjikan kepada mereka tulal umri, umur panjang ya. Wa yumannihim, dan mengajak mereka untuk bertamani atau berangan-angan nailal amal bid dunya wa la ba'sa wa la jasa, dan mengatakan bahwa tidak ada itu, akhirat itu tidak ada, hidup itu ya sekarang. Kalau ada orang kayak ngomong gitu, itu fix pengikut setan, Pak. Kira-kira lebih aman lah gitu ya. Kalau setan nanti kita harus konfirmasi, membuktikannya gimana kan gitu ya. Kalau pengikut ya kira-kira begitu ya. Pokoknya kalau udah kamu itu harus hidup panjang, umurmu harus panjang, paling tidak umur itu 200 tahun. Tapi nanti pada zamannya itu akan ditemukan obat, Pak, yang orang itu nggak tua-tua. Kalau sekarang itu yang mudah ketipu kan, ada disuruh minum ini anti aging, apa itu? Anti aging ya. Katanya kalau minum itu nggak tua-tua, perasaan tetap tua loh, Pak, minum apapun. Itu kan namanya tamani. Kalau minum ini jadi awet muda. Perasaan kalau orang tua itu awet tua sih, awet muda itu jarang.
Kalau yang awet itu orang tua. Orang tua itu wajahnya sudah nggak berubah. Kalau yang muda-muda masih potensi berubah. Yaitu mayumanihim wa ma ya'iduhum syaiton, dan tidak ada apa yang dijanjikan setan terhadap itu illa gururo, kecuali omong kosong. Janji setan itu zong. Ya, janjinya setan itu zong. Makanya kalau ada orang berjanji kok sering zong, ya berarti ya mirip lah kira-kira. Janji besok tarsok zong. Nah, sama ente kayak ini kan gitu ya. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka-mereka pengikut setan itu tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wala yajiduna anha mahiso, dan tidak akan mendapatkan keadilan di dalam neraka. Neraka enggak ada keadilan, artinya di neraka itu ya tidak ada perimbangan, sudah pokoknya begitu, enggak ada ampun kalau orang sudah masuk neraka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin, akan kami masukkan ke surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir anak-anak sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, abadi di dalamnya. Wa'adallahi haqqo, janji Allah itu janji yang hak. Jadi kalau Allah berjanji itu pasti, Pak. Tapi kalau setan berjanji itu zong. Nah, kalau manusia itu mestinya jangan persis, Pak. Orang itu manusia nggak mungkin bisa janji terus menepati 100%, nggak mungkin. Tapi jangan 100% nggak pernah nepati. Nah, yang 100% menepati ya hanya Allah. Yang 100% zong setan. Nah, manusia itu ya paling tidak 50+1. Paling tidak gitulah ya, 50+1 ya. Kalau bisa ya 90 berapa gitu ya. Nah, karena kalau 100% itu ya hanya Allah yang mampu. Aiwa adawu dalika wa haqqu haqqo wa man asdaqa minallahi qila, siapa lagi yang lebih jujur dalam ucapan kecuali Allah. Ya, makanya jangan berharap manusia itu bisa jujur 100%, itu jarang. Kalaupun ada, langka. Yang asdaqa, yang paling benar ucapannya ya hanya Allah. Makanya kalau manusia kadang-kadang salah, ya namanya manusia. Tapi kalau salah terus, itu bukan manusia, setan tadi ya Pak ya. Aku jadi gimana gitu ya. Aiko lah dalam ucapan loh ya. Kalau setan itu pokoknya ngomongnya ngedabrus ora bener blas pokoknya gitu. Pokoknya kalau dabrus terus zong terus setan ini ya. Itu setan loh maksudnya, nggak tahu ya apakah ada orang persis kayak gitu ya. Kalau persis ya mirip sama dia gitu. Wa nazala lamma taqarral muslimun, dan ini kemudian ayat selanjutnya turun ketika orang-orang muslim dan orang-orang ahli kitab kemudian saling membanggakan diri. Laisa bi amanikum ba'ala amaniya ahlil kitab. Apa ini? Mayyak malsu an yusabi. Jadi yang membuat Anda masuk neraka itu bukan angan-angannya orang mukmin, bukan angan-angannya ahli kitab, bukan. Jadi kadang-kadang dulu ada istilah gini, orang-orang ahli kitab itu ngeklaim kami ahli surga, kami pasti masuk surga. Orang mukmin juga ngeklaim kami ahli surga, kami pasti masuk surga. Kalau cuman angan-angan itu ya nggak masuk juga. Jadi nggak cukup dengan angan-angan, tidak cukup dengan omon-omon, tidak cukup dengan rencana, tetapi harus dengan langkah nyata. Langkah nyatanya apa? Mayak malsu an yusabi, barang siapa beramal buruk ya dibalas, imma bil akhirah au bidunya. Bahkan kalau buruk itu di akhirat pasti dibalas, di dunia bisa jadi iya. Jadi kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu berpotensi dibalas di dua tempat, Pak. Di dunia ini dibalas, di akhirat dibalas. Baik kebaikan ataupun keburukan. Jadi jangan kira kalau kita baik, kebaikan kita nggak kita nikmati. Tentu kita nikmati. Kalau Bapak Ibu memperhatikan orang-orang yang baik, kalau dia nggak sempat menikmati kebaikannya, biasanya kebaikannya dinikmati oleh anak cucunya. Biasanya ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan kebaikan untuk anak cucunya, ya berbuat baiklah sejak sekarang. Kalaupun nggak sempat menikmati, yang menikmati nanti
anak turunnya. Insya Allah begitu ya. Itu di dunianya gitu. Apalagi kalau di akhirat tentu anunya masing-masing ya. Wala yajid lahu min dunillahi waliya, dan tidak akan ditemukan di selain Allah ghairihi ya, waliyan, zat yang menjaga, wala nasiro, dan yang menolong. Jadi dalam hal itu jangan kalian merasa apa ya istilahnya ya, merasa suci, jangan. Artinya praktek itu harus jelas. Prakteknya amal soleh, beramal baik, pokoknya begitu. Kalau beramal buruk, karena dulu ada orang-orang sudah merasa beriman lalu berbuat buruk, terus ngeklaim kami itu orang beriman meskipun buruk tetap masuk surga. Itu nggak boleh. Ya, kalau ada orang misalnya ada keyakinan yang mengatakan kami sudah dipastikan masuk surga, korupsi pun tetap masuk surga. Ada orang begitu, Pak. Nah, tapi kalau orang Islam, kalau Anda sudah mengaku Islam lalu korupsi, dan korupsinya tetap nanti dicuci di neraka, kira-kira begitu. Tapi ada sebagian yang lain dia nggak begitu konsepnya. Maka kemudian di sini tetap diingatkan bahwa meskipun Anda sudah punya rencana atau punya kans untuk masuk surga, tapi kalau Anda berbuat buruk, maka keburukan itu juga nanti harus dibersihkan di neraka. Mayyamal minas solihati, mana tadi? Ya. Wa may ya'mal, barang siapa melakukan perbuatan atau sesuatu perbuatan minas solihati, dari hal-hal yang soleh, yang baik, min dzakarin au unsa, baik dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan mereka beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu masuk surga, wala yudlamuna nakiro, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya laki-laki atau perempuan itu nilai ibadahnya sama-sama, Pak. Jadi kalau Anda sholat, ya sholat pahalanya sama. Tidak ada dikotomi, tidak ada pembatasan kalau laki-laki lebih mulia amalnya, enggak. Misalkan sama-sama sholat 2 rakaat, ya pahalanya sama. Apalagi kalau lebih khusyuk, ya menangnya lebih khusyuk. Jadi pahala tidak bergantung ras, suku, dan jenis kelamin. Makanya jangan menganggap kalau orang perempuan mungkin pahalanya lebih sedikit. Enggak. Bisa jadi kalau ibadahnya banyak, amalnya banyak, ya banyak. Makanya semua ini punya hak sama dalam urusan beribadah. Jadi perempuan atau laki-laki kalau sering khataman, ya pahalanya banyak. Ya kira-kira begitu ya. Enggak ada urusannya. Kalau laki-laki baca 1 ayat senilai sekian, enggak ada. Sama ya, kira-kira begitu. Waman ahsanu dinam mimman aslama, dan siapa, dan tidak ada satu orang pun lebih baik agamanya kecuali daripada orang yang menyerahkan wajahnya. Artinya gini, tidak ada orang baik kecuali orang yang menyerahkan wajahnya. Arti aslama wajhahu itu berpasrah diri kepada Allah. Orang terbaik itu ya orang yang berpasrah diri kepada Allah. Artinya ikhlas terhadap Allah. Tidak ada yang baik kecuali orang yang ikhlas beramal karena Allah. Makanya Bapak Ibu dilatih dari sekarang kalau sholat karena Allah, jangan karena absen. Karena sebagian daerah itu ada sholat itu masih di absen, Pak. Di daerah-daerah tertentu saya pernah lihat itu kantor itu absennya sholat duhur pakai sidik jari, Pak. Takutnya nanti itu amal pahalanya itu hilang gara-gara dia sholat itu gara-gara takut gajinya dipotong. Makanya jangan sampai sholat itu menjadi syarat orang itu digaji. Jangan. Biarkan dia sholat itu karena ikhlas karena Allah. Soalnya kalau ketakutan sholat karena itu bukan karena Allah lagi, hangus, Pak. Sayang, kasihan dia. Kecuali sholat tahajud lah, beda lah. Kalau sholat fardu, jangan, usahakan yang sudah gede-gede jangan di absen sholat fardunya. Sudah isya belum? Checklist. Besok itu checklist karena takut orang, bukan takut Allah. Tapi kalau masih anak-anak SD tidak apa-apa untuk latihan. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh masih di absen saja, apalagi di masjid ditaruh absensi sholat jamaah. Waduh, jangan, Pak. Nanti orang ke masjid itu karena takut absensi. Atau dikasih security, kemana kamu kemarin? Kok nggak jamaah?
Oh jangan Pak, jangan ya. Biarkan mereka sholat karena ikhlas karena Allah ya. Jangan sampai kasihan kalau nanti sudah semangat jamaah terus tapi ternyata takut absen, bahaya. Waman mana tadi? Waman asanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan mereka adalah orang yang bertauhid ya. Wattaba millata Ibrahim, dan mengikuti agama Ibrahim ya. Al muwafaqah li millatil Islam, artinya apa? Sikapnya Nabi Ibrahim itu cocok dengan agama Islam, yaitu memasrahkan diri kepada Allah. Makanya kenapa kok Ibrahim? Karena Ibrahim itu semua agama kalau ditarik ke atas itu ujungnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bentuk Nabi yang mengajarkan kepasrahan kepada Allah dan murni kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Hanifan, yang hanif ya, yang lurus kira-kira. Wa takhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Ai Sofyan khalisal mahabbah lahu, artinya karena sikapnya Nabi Ibrahim itu kemudian Nabi Ibrahim disebut Khalilullah atau kekasih Allah, saking baiknya itu. Walillahi ma bis samawati wa ma bil ard, dan bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Malakan wa khalqan wa abidan dan sebagainya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini semuanya adalah kepunyaan Allah. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita, dan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu meliputi ya. Meliputi artinya apa? Segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada yang luput dari kontrolnya Allah. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa sembunyi kalau kita sadar terhadap hakikat ketuhanan. Kita itu tidak bisa sembunyi. Makanya kita itu kalau sedang sadar itu kemana-mana jadinya takut karena di mana-mana dipeloroi, bahasa ininya apa ya bahasanya ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu misalkan bekerja selalu dipeloroi sama pengawas, itu mesti tahduh Pak. Makanya kalau kita dibuat lupa itu supaya apa? Supaya kadang-kadang dablek dikit, supaya coba kalau Bapak misalkan lagi rebahan terus tiba-tiba sadar, loh Allah melihat saya, langsung lari Pak mestinya. Nanti ngantuk sedikit, ya Allah melihat saya, nggak jadi tidur. Makanya ya banyak lupanya ya, kadang-kadang lupa itu memberikan rukhsah ya, tapi kalau lupa terus nah itu yang repot ya. Wayastaftunak, dan mereka meminta fatwa ya, finnisa, dalam urusan masalah perempuan, urusannya dalam urusan warisan ya. Kulillahu yuftikum, katakan kepada mereka Allah memfatwakan fihina dalam urusan perempuan, wa ma yutla alaikum bil kitab, dan apa yang disebutkan di dalam kitab yaitu Al-Qur'an min ayatil miras wa yuftikum aidon fil yatama. Jadi dalam Al-Qur'an itu sudah ada aturan warisan. Dulu gini Pak, dulu Bapak Ibu kalau baca sejarah dulu di zaman jahiliyah itu perempuan itu enggak dapat warisan. Bahkan perempuan itu termasuk yang diwariskan. Maka kemudian Islam ini datang memberikan hak kepada perempuan, bahwa perempuan itu punya hak warisan. Maka nanti kalau Bapak Ibu di ayat yang sudah belum ya kita kemarin kaji ya, sudah ya, sebagian ada di situ ya. Wa fi yataman nisa, juga terus kemudian di anak-anak yatim yang di ayat-ayat awal kalau nggak salah di surat An-Nisa ini juga membahas tentang seperti itu. Fangkihu matabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', itu kan gara-gara daripada kamu menikahi perempuan yatim yang hartanya banyak, yang potensinya hartanya dimakan, itu kan kalau nggak salah juga itu ya. Allati la tunahunna ma kutiba ya, yaitu yang tidak kamu berikan apa yang harusnya bagian mereka. Karena dulu itu konsepnya budayanya waktu itu, kalau ada anak yatim perempuan itu hartanya tak tersampaikan. Jadi hartanya itu dikuasai pihak lain ya. Lahuna wa targhabuna antakihuna, dan kamu ingin menikahinya untuk mengambil hartanya. Dulu itu kalau ada anak yatim kaya itu hartanya ditahan-tahan, kalau bisa dinikahi. Jadi emang dulu itu politiknya begitu ya. Kalau di Indonesia apa ya?
Kalau di Indonesia cerita-cerita apa ya? Datuk Maringgi itu begitu enggak ya? Bukan ya, kebalik ya. Jadi dulu itu kalau ada anak yatim perempuan, warisannya banyak, lalu dia dititipin harta. Nah, pengennya itu anak yatimnya nanti dinikah supaya hartanya jadi miliknya. Pokoknya begitu ya, dan sebagainya. Dulu antang kihauna ya, li damami tihinna wa ta'dulu dan sebagainya. Wal mustad'afina minal wildan, dan anak-anak yang lemah, anak-anak kecil, sama anak-anak kecil yang masih unyu-unyu hartanya banyak, itu kadang-kadang diambil hartanya dan tidak disampaikan. Maka kemudian di ayat yang sebelumnya kayaknya sudah kita bahas ya, berikanlah harta-harta anak yatim itu ketika mereka sudah bisa mengelola harta itu. Misalkan sudah balik, itu hartanya disuruh menyerahkan kepada anak itu. Tapi kalau masih umur 5 tahun ya belum ya. Tapi kalau sudah misalkan sudah ngerti duit, sudah bisa bisnis, ya kembalikan harta anak yatim itu kepada yang berhak ya. Wa antaqumu lil yatama bil qisti, dan supaya kamu bersikap kepada anak-anak yatim itu adil. Ya, bil adl bil miras wal mahar. Artinya urusan mahar, urusan warisan itu kadang-kadang anak yatim itu enggak punya suara pendukung, kadang-kadang dikalahkan. Kamu kan yatim, kamu segini aja ya. Nah, gitu kadang-kadang dulu begitu. Nah, apalagi dalam urusan mahar, kamu kan yatim, maharnya kecil. Itu enggak boleh, Pak. Ya, mahar itu ya jangan terus kemudian kamu yatim, maharmu separuh, enggak bisa. Ya mahar, waktu itu mahar di Arab itu mahal, Pak. Kalau di Indonesia mana masa ada sih orang maharnya? Kalau di Indonesia mah maharnya sangat-sangat luar biasa ininya, simpelnya ya. Kalau di Arab minimal rumah dan isinya, Pak. Ya gitulah ya, 2 miliar paling enggak. 2 miliar ya. Hah? Enggak nikah-nikah. Ya itu resikonya begitu. Tapi enggak tahu kalau di daerah-daerah mungkin ya separuhnya lah ya. Tapi memang standarnya di kota-kota di Arab waktu itu ya segitu. Kalau sekarang enggak tahu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima, dan apa yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan sesungguhnya Allah terhadap hal itu maha tahu. Artinya apa? Kebaikan itu juga dilihat oleh Allah. Artinya jangan ragu untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu diketahui Allah. Artinya enggak ada yang tidak tercatat, Pak. Lebih baik kita itu berbuat baik meskipun enggak kelihatan orang. Ya. Jadi makanya lebih baik kita berbuat baik meskipun nggak kelihatan orang. Nah, jangan pas kelihatan orang berbuat baik, tapi pas nggak kelihatan berbuat buruk. Karena banyak kasus ya, bapak tiri atau ibu tiri kadang baiknya kalau di konten, di luar konten nggak baik. Ada ya, Pak ya. Nah, kepada asisten rumah tangganya kalau di konten baik, nggak ada konten, waalaikumsalam. Ya, gini. Enggak boleh, harusnya baiklah, baik di konten maupun di luar konten. Baik-baik saja. Karena Allah Maha mengetahui. Jangan dikira kalau enggak direkam itu Allah enggak tahu. Kan seolah-olah kalau enggak ada yang tahu kok. Itu berarti orang itu enggak sadar karena Allah Maha mengetahui ya. Ya, pokoknya begitulah ya. Nanti dilatih kesadarannya bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah dan selalu direkam aktivitasnya, meskipun kita nggak pernah dikasih tahunya nanti waktu hisab, waktu di alam perhisapan, rekaman diputar. Nah itulah kemudian Anda nggak bisa ngelak rekamanmu. Paling cuman kita gitu dah gitu ya. Dan nanti mulut sudah nggak bisa beralasan, karena mulut itu sering ngomong nggak sesuai dengan hati. Ya, hati dan mulut itu kadang-kadang tidak akur. Ya, kadang-kadang ya, Pak ya. Kadang-kadang saya aja keceplosan ngomong maksudnya apa tapi keluarnya apa gitu ya. Itu kadang-kadang iya ya, ternyata kadang-kadang maksud kita benar di otak, tetapi keluar ini kok dengan yang lain. Ya, itulah namanya kadang-kadang ya mungkin ada kendala dalam sistem atau apa ya. Makanya kadang-kadang mulut itu ya begitulah. Makanya dilatih mulut itu harus sesuai dengan hati. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha, kalau ada perempuan yang kamu khawatirkan nususnya, awiradun fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha, maka tidak salah kalau Anda melakukan perdamaian. Ini kan akan kita bahas pada pertemuan yang
selanjutnya. Demikian kurang lebihnya, hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.